Saudara-saudara, harapan saya saudara-saudara selalu diberi kesehatan, damai sejahtera, sukacita yang menyertai kehidupan saudara-saudara bersama keluarga. Hari ini saya akan membagi firman Tuhan, tapi terlebih dahulu saya akan nyanyikan satu pujian betapa Tuhan mengasihi. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, seturut hidupku, jiwa dan ragaku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Bapa. Inilah persembahan yang kami boleh berikan bagimu Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Dan setiap orang yang mendengar channel YouTube ini Tuhan, diberkati Tuhan. Pulihkan keadaan mereka yang sakit, disembuhkan, yang hatinya sedih Tuhan, hiburkan. Alami damai sejahtera yang mereka terima. Terima kasih Bapa, beracaralah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya akan membagikan bagaimana kita mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan telah menjalankan di dalam Alkitab bagaimana kita dapat mengenalnya. Di dalam Alkitab banyak pembelajaran yang kita bisa dapat bagaimana kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Kadang-kadang kalau kita berdoa, ada anak rohani bilang, saya bilang, Bunda saya nggak fokus. Nah, bagaimana supaya kita fokus? Kenal dulu pribadi Tuhan seperti apa. Nah, kalau kita sudah bergaul intim mengenal pribadi Tuhan, saudara-saudara, engkau akan dibawa Tuhan semakin dahsyat dan luar biasa. Di sini saya akan membagikan beberapa poin yang bisa saya bagikan, biarlah ini menjadi dasar untuk kita mengenal pribadi Tuhan dan lebih dekat lagi. Yaitu satu, prinsip yang pertama adalah Tuhan Allah mengasihi kita dan mempunyai rencana indah untuk kita. Kita bisa baca di Roma 8 ayat 28. Nah, ini apa yang Tuhan mau. Prinsip yang pertama dulu nih kita lakukan, yaitu Tuhan Allah mengasihi kita dan mempunyai rencana indah untuk kita. Jadi kita harus punya prinsip yang pertama, bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mempunyai rencana yang indah buat kita. Kita buka di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini firman-Nya yang menguatkan. Jadi Tuhan mengasihi kita dan Dia datang bagi mereka yang terpanggil yang sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan memilih kita dan Dia datang pada kita untuk Dia mau membuat kita hidup kita lebih baik, dan rencana Tuhan itu luar biasa. Jadi yang prinsip pertama adalah kita harus mengenal Tuhan Allah itu yang seperti apa, ya itu kita meyakini dan mempunyai, kita punya iman yang kuat bahwa rencana Tuhan indah pada waktunya. Jadi harus ada punya keyakinan dulu di dalam diri kita. Poin yang pertama ini, kita harus yakin bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah kehendak Tuhan.
Karena kita tahu bahwa Tuhan memberikan yang terbaik atas semua rencana-rencana kita. Jadi kita harus menanamkan prinsip yang pertama, bahwa semua yang Tuhan lakukan adalah karena untuk kebaikan kita. Nah, di ayat Roma 8:28 sudah meneguhkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, apapun yang kita kerjakan, apapun persoalan saudara-saudara, Tuhan turut bekerja dalam setiap persoalan kita. Jadi itu ya, yang pertama adalah kita harus tahu dulu nih, mengenal pribadi Tuhan. Jangan menilai Tuhan yang negatif. Jadi kalau ada persoalan, ada masalah, percobaan, saudara-saudara selalu bilang, oh ini dari Tuhan. Tidak, Tuhan tidak pernah mencobai manusia dengan yang buruk. Kalaupun mencoba yang buruk terjadi, itu adalah pekerjaan iblis. Ya, saudara-saudara, yang pertama. Dan yang kedua adalah, prinsip yang kedua adalah kita semua penuh dan dengan kasih-Nya Tuhan Yesus sudah menghapus dosa kita. Kita baca di Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Jadi kita semua dipenuhi dengan kasih-Nya, yaitu Tuhan sudah menghapus dosa kita. Jadi prinsip kita yang kedua adalah bahwa Tuhan mengasihi kita dengan sepenuh hati, dan segala dosa kita sudah dihapus oleh Tuhan. Jadi kita harus punya pikiran yang kedua, oh Tuhan udah mengasihi kita, dosa kita sudah diampuni Tuhan. Saya bacakan ayatnya supaya saudara-saudara yakin ya. Ayatnya ada nih di Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi Tuhan sudah menebus dosa kita di atas kayu salib. Kita sudah dibayar lunas. Jadi jangan lagi saudara-saudara mau diintimidasi bahwa saudara masih punya dosa, bahwa saudara begini begitu. Jangan mau. Jadi prinsip yang kedua adalah bahwa kita meyakini bahwa segala dosa-dosa dan perbuatan kita sudah dibersihkan, sudah ditebus oleh Tuhan di kayu salib. Tapi jangan sesudah itu mentang-mentang kalian berbuat dosa lagi. Jadi ingat bagaimana pengorbanan Tuhan membersihkan segala dosa-dosa kita. Bagaimana prinsip yang kedua adalah bagaimana dengan kasih-Nya Tuhan menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Jadi jangan mau diintimidasi iblis bahwa saudara begini begitu, saudara tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak. Saudara-saudara berharga di mata Tuhan. Tetapi saudara-saudara harus merespon dan jangan kembali jatuh dalam dosa. Itu prinsip yang kedua. Dan prinsip yang ketiga adalah Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Nah, kita baca ini Kisah Para Rasul 4, ayat yang paling populer ya untuk kita semua. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi firman Tuhan menjamin bahwa keselamatan hanya ada pada Tuhan Yesus. Jadi saudara taruh di sini prinsip ke-1, kedua, ketiga adalah keselamatan. Jadi saudara mengikut Tuhan Yesus tidaklah sia-sia. Dia menjanjikan keselamatan bagi kita. Kita tidak akan sampai ke Bapa kalau tidak melalui Dia. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menjamin keselamatan ada di tangan-Nya. Jadi prinsip yang ketiga, saudara-saudara harus yakin bahwa keselamatan yang Tuhan berikan, pegang janji Tuhan. Tetapi saudara-saudara harus melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi Tuhan menjanjikan bilang, kau melakukan segala kehendak-Ku, aku akan berikan keselamatan, mahkota kehidupan, damai sejahtera, sukacita di dunia. Nah, itu prinsip yang ketiga, bahwa saudara-saudara yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya keselamatan yang kita punya. Dan yang keempat, prinsip yang keempat adalah di 2 Korintus 13 ayat 5.
Kita harus menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan kita secara pribadi. Nah, ini ayat yang keempat. Ayat yang keempat, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi yang keempat adalah prinsip yang keempat, yaitu kita harus menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan atas kita secara pribadi. Jadi kalau engkau sudah menerima Roh Kudus Tuhan di dalam kehidupanmu, saudara-saudara tidak lagi hidup di masa lalu, saudara-saudara tidak lagi jatuh dalam dosa, tetapi saudara-saudara menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi pegang terus janji Tuhan bahwa Tuhan adalah juru selamat dan sebagai keselamatan kita secara pribadi. Nah, kalau Tuhan sudah melakukan itu semua yang ada di dalam diri kita, kita harus berubah menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Nah, inilah 4 poin yang saya bisa bagikan bagaimana kita mengenal Tuhan secara pribadi. Saya berharap saudara-saudara mengerti 4 prinsip ini yang harus saudara-saudara pegang dan imani dan jalani. Jangan lagi saudara-saudara mau diintimidasi iblis bahwa saudara tidak berharga di mata Tuhan, bahwa saudara adalah orang berdosa, semua jauhkan. Bila 4 prinsip ini kita tanamkan di dalam hati, percaya penyertaan Tuhan akan luar biasa. Tuhan akan membawa engkau naik dan bukan turun. Engkau akan melihat pekerjaan Tuhan dahsyat atas hidupmu. Dia tidak akan pernah tinggalkan kau, karena 4 prinsip ini yang saudara-saudara sudah tanamkan di mindset kita, di pikiran kita. Jangan biarkan lagi iblis yang intimidasi kita. Jangan biarkan mindset kita dikuasai iblis. Di sini firman Tuhan sudah saya bagikan. Di 4 prinsip ini, pegang teguh janji Tuhan dan lakukan kehendak Tuhan. Saya percaya kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, dan perkenanan Tuhan akan selalu hadir di dalam setiap kehidupan saudara-saudara bersama keluarga. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana kami hidup mau bergaul intim dengan Tuhan. Kami mau lakukan Tuhan. Segala pemikiran, pola pikiran kami hanya tertuju padamu ya Tuhan. Bawa kami dalam dimensi-Mu yang dasar, bawa kami dalam perkenananmu ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memimpin kehidupan kami dari hari lepas hari. Bapa, kami berdoa untuk bangsa Indonesia, pulihkan bangsa Indonesia, berkati bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa. Inilah doa yang boleh hamba-Mu sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Jangan lupa subscribe.